Halo, assalamualaikum guys, keluarga asik, apa kabar? Mudah-mudahan sore ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya ada acara halal bihalal angkatan 33 Tangguh IPB. Ini acaranya di mana ya? Acaranya di pokoknya di daerah Cimahpar lah. Ya, dari Cimahpar, aku juga lupa joglo atau apa gitu tadi. Ini sebelumnya tadi kita udah dahului dengan pemberian santunan anak yatim piatu yang ada di daerah Malabar Ujung Bogor. Nah, sore ini kita kumpul semua untuk acara bukber. Nih kita saksikan, kita lihat angkatan 33 Tangguh guys. Baru sebagian sih yang datang. Kan? Mana Eval? Ini penampakan teman-teman 33 Tangguh nih guys. Ini dari tadi kok masang nggak selesai-selesai. Oh ini geng statistik. Nah, geng statistik nih guys. Yeah, nih ketua gengnya nih, ketua gengnya. Tenang, di sini bisa dibedakin kok. Oh iya. Oh ya. Ketua apa nih? Ketua apa nih? Siapa? Juju. Hah? Enju. Oh, statistik ya? Hah? Bener kan? Statistik bukan? Ini acaranya di mana sih, Ju? Acaranya di mana namanya? Hah? San di mana San? Gue juga nggak tahu. Joglo apa? Hah? Joglo Mang Okem. Oh, Joglo Mang Okem. Jadi bisa juga reservasi kalau di sini, tetapi by reservation by order saja. Oh gitu ya. Lo udah biasa di sini ya San? Ya. Oh ini Sandi 33 Tangguh tapi geng statistika nih guys. Ini apa ini? Hah? Yang buat duafa. Oh besok ya? Belum semuanya. Oh belum semuanya. Nggak berubah-berubah loh, Jo. Aku dibilang nggak berubah nih, air banget. Kita lihat menunya dulu guys. Ini nanti makannya di sini San. Tuh. Ini dulu, ini. Ini ownernya. Oh, apa kabar? Ownernya. Oh gitu. Angkatan 33. Angkatan 33. Anggap aja angkatan 33 ya. Dosennya. Oh, dosen. Loh, Bapak ngapain di situ? Oh, nanti menjelang maghrib aja sekalian. Ada yang baru sholat nih guys. Bu, ini udah lama di sini? Sudah 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Oh. Cuman nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Bagus tempatnya. Bagus ya. Bagus guys. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman ya. Mudah-mudahan nanti menunya mantap. Nah, menunya ada bingung. Oh, bingung ya. Udahlah apa aja kan, makanan rumahan juga ya. Oh iya, makanan rumahan aja Bu. Pasti setelah itu ada pempek aja ya. Oh. Kita loh. Oh ya. Iya. Kalau tahu kita kalau kita pesan dulu ya gitu. Oh ya. gitu ya. Ya ini kita muter dulu Bu. Masak lihat ya. Weh, siap kan? Ini bawa apa ini? Bu, sibuk amat Bu.
Piring atau apa? Enggak ada. Ini rebutan apa ini? Ini rebutan apa? Rebutan apa ini? Oh, ini biasa. Makanan sehat ini, Mak. Oh, makanan sehat. Gue bawa sekotak sih tapi. Wow. Kalau digigit batal. Wow. Bukain ini. Bukain ini susah harus kayak gunting kali ya. Oh bisa. Baru Dak, apa itu, Dak? Oh iya, itu mantep itu. Wih, apa itu? Oh, dan ininya ya? Ini apa? Gula. Gulanya. Gula sini. Ada lagi yang begini. Lu banyak Aduh. Ini lupisnya enak banget ya. Mantep nih lupisnya. ada yang mau mie glosor ya? Oh iya. Kalau ada mie, harusnya ada mie glosornya ya. Aku bawa lah bener. Khasnya Bogor. Nanti Mia yang bawa. Kan nggak ada pengawalan, nggak ada pengawalan. Tempatnya yang mana? Namanya sih Karan. oh Karan Conductivity temperatur. Ya, Karan temperatur untuk profiling itu. iya Siapa? Oh, tumpengnya. Oh, tumpeng datang. di shoot Hah? Oh iya. Tumpeng datang. Lantai Isra. Happy birthday Isra. gimana lu nggak bisa salaman tuh. Jatuh salamannya. Oh, daripada gue bawa ke mobil aja langsung ya. Men, lu tinggal di mana, men? Jakarta, Bos. Oh. Ini inti nih, Sohibul inti. Oh. Sam. Oh iya. Aku rencana minggu depan mau main ke kantornya Inti. Ayo, kontak ya. Kalau udah ketemu Inti kontak ya. Oh iya. Hari apa? Selasa. Oh, Selasa belum berangkat. Oh, mau umroh ya? Kagak, gue dinas biasa. Nggak kayak ibu bos yang dibikinin foto-foto profil. Kita mah bagian coronya. Nanti AGB banyak sih. AGB banyak hari nih. Oh, siapa aja, Jun? Ini Junet, ini komti kita AGB 33. Siapa aja yang datang hari ini dari AGB? Madun, Uli, Ai, Hai. Desi. Oh, satu geng ya, Desi. Itu sih tahu saya. Enggak banyak itu. Lumayan, paling banyak. Oh, paling banyak ya. Iya. Di antara yang lain ya. San, kita akan mulai acara jam berapa? jam 5 Jam 5. Oh, bentar lagi. Nunggu siapa? hari Oh, Ustadz Aris. lagi di perjalanan. Nah, nggak sambil nunggu, gimana kalau kita ambil profilnya anak-anak satu-satu? Misalnya, oke, ini Sandi. Oke, tadi statistika 33. Nah, sekarang bisnisnya apa, San? Bisnisnya gue ngajar aja. Oh, ngajar. Kali-kali ngamen-ngamen. Jadi kalau ada yang butuh jasa konsultan mengenai jasa konsulting, mengenai evaluasi, survei, kepuasan, kajian, boleh lah. Eta itu. Kita bisa sinergi nanti. Ya, ini satu lagi, Jun.
Junaidi ini AGB 33. Betul. Semua 33 sih hari ini. Judulnya 33, tapi ini dari AGB ya. AGB Sosek. Sosek. Oke, Jun sekarang sibuk apa, Jun? Saat ini sibuk di ya masih kerja lah di perbankan. Di perbankan. Banknya sebut aja. Siapa tahu nanti ada kawan-kawan sebelah yang pengen bersinergi. Oh, Bank DBS, Bank Singapura. Oh, Bank DBS. Oke. Sudah berapa lama? Ya hampir 7 tahun. Oh, 7 tahun ya. Nah, oke. Nah, nih kita geser ke sebelah. Ki, Apa? dari jurusan apa, Ki? Saya dari GFM, GFM itu apa? Geofisika Meteorologi. Oh, geofisika meteorologi. Masih ingat nggak? Dulu agromet kalau dulu. Agromet. Sekarang sibuk apa sekarang? Nah, itu. Sekarang freelance. Oh, sekarang freelance. Kita bisa join-joinan nanti ya. Boleh. Miki ini ahli di dalam reklamasi bekas tambang. Mudah-mudahan nanti kita bisa sinergi ya. Harus ya. Jadi kawan-kawan yang mau bersinergi nanti kita gabung. Sip. Bang. Nah, ini yang baru selesai sholat. Oh iya, perjalanan jauh musafir. Perjalanan jauh ya. Jakarta Bogor 40 kilo. Dulu dari jurusan apa? Ini namanya Bambang nih guys. Saya Bambang dari jurusan statistik. Oh, statistik. Ini hari ini geng statistik banyak banget. Iya, sengaja mengundang. Hari ini banyak berhitung. Oke, sekarang sibuknya apa, Bambang? Sibuknya masih bekerja Di Softtek, Interlika. Di mana? Softtek. Softtek untuk ini Betul. kaum ibu. Untuk para wanita. Oh, gitu. Betul. Melindung para wanita. Pelindung para wanita. Udah lama di sana. Baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Oke, nanti kita geser Pit. Jadi jurusan apa dulu, Pit? Jurusan MP. Hah? MP. Oh, MP. Oh, mekanisasi pertanian ya, Fateta ya. Oke. Sibuknya apa sekarang? Ya, cari duit. Oh, cari duit. Hah? Nyari duit di bidang IT. Oh, di bidang IT. Ada perusahaan freelance atau bekerja? Oh, bekerja. Asing atau lokal aja? Oh, lokal ya. Oh, anak MP tapi bekerjanya di IT, guys. Itulah IPB ya. Jadi institut apa itu? Fleksibel. Kang. Sebut nama, Kang. Nama Om Nasir. Jurusan? Jurusan apa ya? Jurusan apa? Jurusan ITK. ITK ya. Wah, ini aliran keras nih kalau udah kena laut. Deburan ombak udah ini. Apa namanya? Pura-pura aja. Sekarang kesibukannya apa sekarang? Saya bantu-bantu direkam. Hah? Bantu-bantu disempur. Oh, disempur. Oh, Meneliti. oh peneliti ya. Meneliti ikan. Oh, tetap di dunia ikan ya. Oh, di dunia ikan. Oke, kita lanjut ke sebelah. Ini guys. Itu ya anak buahnya. Siapa? Anak buahnya Ibu Inti. Loh, kok bisa? Kok bisa? Hari ini harusnya datang mana nih? Gengnya ini. Sibuk itu. Ini gengnya Inti nih. Luar kota Ibu sibuk. Loh, memang berarti di Kementan dong? Iya betul Mas. Di bagian peternakan bos. Pokoknya aman lah. Yang ngurusin halal. Urusan sembelih menyembelih beres ya aman ya. Iya, betul Mas. Pokoknya daging aman lebaran. Soalnya aku rencana hari Selasa Ketemu Ibu Inti. ketemu Ibu Staf ahli menteri. Oh ya, staf ahli guys. Staf ahli menteri, Ini iya. Kalau saya hamba Allah. Yang bawain tasnya. sebentar. Lo dulu angkat ini jurusan apa? FKH saya. Oh, FKH, ekonomi dong ya. Itu kayak hewan. Kayak hewan. Oh iya, ekonomi kan? Hah? Ekonomi. Romli. Iya, Romli. Sama Dedi. Oh iya Dedi, kemarin nggak datang dia Dedi. Udah confirm jadi. Nah itu. Oh, nggak datang. Sibuk bapak itu. Sibuk. Ya, iya. Oh, udah mau mulai ya? Oh ya, oke. Nanti kayaknya kita akan lanjut lagi nih. Kita akan lanjut lagi. Kita acaranya Pak Ustadznya udah datang nih guys. Kang Haris. Ayo. Yuk. Ini buat apa ini? Oh,
kaget pas lihat udah hafal ini. Nah. Sehat ya. Calon DPRD kota. Sama Ibu Eva, udah dapat sukses ya. Oh, Pacalek. Pal. Dulu jurusan apa, Pal? STK. Oh, STK. Ini evaluasi. Nah, sekarang kesibukannya apa? Oh, konsultan. Tuh, guys, kalau butuh konsultan, ini banyak nih teman-teman kita jadi konsultan ya. Tuh. Oh, jadi nyalek ya? Oh, doain mudah-mudahan dari perwakilan perwakilan dari 33 harus jadi nih. Kirim ntar bikin satu. Ya. Black, lo dulu jurusan apa? Jurusan agromet. Agromet. Nah, sekarang sibuknya apa? Sibuknya ngurusin sistem di koperasi BMI. Oh, BMI itu Banteng Mikro Indonesia. Mikro Indonesia. Itu koperasi terbesar di Indonesia ya? Bukan, terbesar di Banten. Oh, terbesar di Banten. Tapi kalau di Indonesia masuk 5 besar masuk lah. 50 besar. Berapa? 20 besar. 20 besar lah, ya. Sukses ya, Black. Sip. Sukses. Sal. Dulu ini jurusan apa kamu? Statistik. Oh, statistik. Sekarang sibuknya apa? Di Coca-Cola. Oh, di Coca-Cola. Iya. Oh, bagian apa? R&D atau riset? Strategi. Oh, strategi. Luar biasa nih. IPB 33. Kayaknya udah pada mau siapa aja ini. Wow, ngegeng sendiri nih. Anita dulu dari tanah ya? Hah? Iya, kita semuanya dari tanah. Dari jurusan tanah? Iya. Oh. Mana Monik? Gengnya Monik ya? Iya. Sekarang sibuknya apa? Anita apa? Sibuknya sekarang apa? Jadi pemetik teh. Oh, pemetik teh? Punya kebun teh? Di mana? Puncak. Oh gitu, berarti tinggal di puncak ini? Ini Taman Pajajaran. Oh, Taman Pajajaran. Oh, oke. Ini nggak ada yang mau duduk di sini, kasihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai nih, guys. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada sore hari ini Ramadan 16 kita bisa kumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga IPB 33 Tangguh. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan sobat Tangguh semua di Joglo Mangkokem. Mungkin kalau teman-teman mendengar ada joglo, mungkin ada mangkokemnya. Jadi joglo ini, mangkokem itu O-nya itu sebetulnya adalah opah kemang. Jadi opah kemang, jadi kebetulan Om Pam ini baru punya cucu, jadi cucunya manggilnya opah, kebetulan beliau tinggal di Kemang, jadi okem. Jadi okem itu opah kemang. Hafal bener, kayaknya ada bau-bau saudara nih kayaknya. Jadi terima kasih atas kedatangannya teman-teman sekalian di Joglo Mangkokem dalam rangka silaturahmi dan juga bersama 3 Tangguh. Izin saya menyampaikan rangkaian acara pada sore ini. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah hadir semua perwakilan seluruh fakultas ya, tapi kecuali dari D ada nggak ya? D ada ya? Peternakan banyak. Depok. Jadi alhamdulillah kalau secara quorum udah quorum lah ya Mas Deli ya. Jadi secara fakultas semuanya udah quorum. Jadi ini menyampaikan jadi acara pada sore ini pertama kita nanti akan ada sedikit sambutan dari
Kang Asik ya. Kemudian juga ada sambutan sedikit juga dari Act Care. Jadi itu sebagai panitia dari kegiatan Ramadan di PP 33 tahun itu kebetulan memang Act Care, dan mudah-mudahan tiap tahun juga terus terlaksana gitu ya. Kemudian selanjutnya nanti akan ada tausiah, yaitu kultum dari Kapsek Kajian Islam, yaitu ada Kang Haris. Alhamdulillah beliau menyempatkan diri dari Batam, kemarin baru pulang Demi 33 ya? Ya, kemudian setelah itu ada persiapan buka bersama, nanti ada sholat maghrib berjamaah, nanti makan bersama, dan juga tarawih, sholat isya dan tarawih yang akan dipimpin oleh Ustaz Mas Wahyu Mulyono ya, sebagai ketua traveling gitu. Traveling tapi bagaimana traveling yang syar'i itu tetap ingat gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu. Terus kemudian juga nanti akan ada yang bincang-bincang santai sebenarnya 33 tangguh, dan setelah itu acara bebas. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur dari Angkatan 33 IPB Tangguh. Jadi ini sebetulnya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi insya Allah silaturahmi kita tetap terjalin terus sebagai Angkatan 33. Dan perlu diketahui bahwa memang tahun ini IPB udah angkatan 60. Jadi kita 33 tahun ini sudah 60. Jadi ya mungkin sering-sering kajian ya Mas Haris. Makanya minggu depan ada kajian, nanti tolong hadir juga ya Kang Haris, karena makin lama makin saatnya makin maju di kajian itu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu silakan Kang Asik, silakan untuk menyampaikan prakatannya, silakan. Satu kata, dua kata aja kan? Maaf. Itu masih on loh. Iya, gue tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada seluruh teman-teman 33 Tangguh. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terus bisa ngikutin acara buka bersama. Katanya soalnya ada ASN di sini. Nah ini acara silaturahmi dan pengajian. Jadi buka bersama itu sama. Bukan yang utama. Jadi mudah-mudahan pengajian dan silaturahmi 33 Tangguh pada sore ini berjalan dengan lancar. Teman-teman semua yang saya banggakan, ini adalah ajang perkumpulan atau silaturahmi. Setiap hari alhamdulillah kita rasakan semakin tangguh gitu ya. Kita lihat semua WA grup pasti setiap hari ada bunyinya, kan? Jadi hampir kita untuk teman-teman ketahui semua bahwa memang kita ada komunitas ya, ada traveling, ada kajian Islam, ada kuliner, ada fotografi, ada traveling. Kalau traveling udah disebut bolak-balik soalnya ngeliatin bubble. Olahraga dan banyak banget ya. Menjahit belum ada. Hari ini tadi Sandi sampaikan bahwa panitia untuk kegiatan Ramadan 1444 Hijriah itu ke Act Care. Tapi mudah-mudahan nanti tahun depan komunitas yang lain bisa komunitas buku, bisa traveling. Kayaknya traveling udah angkat jari. Jadi Berarti buka puasanya di pulau yuk. Di Pulau Pramuka. Untuk kegiatan Ramadan di 1445. Jadi mungkin nanti
nanti secara spesifik program kerja Ramadan kita akan ulang kembali, nanti akan disampaikan oleh ketuanya Iki saja, tapi yang jelas kami atas nama 33 Tangguh mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Kalau dari sisi donasi jumlah, alhamdulillah ada kemajuan ya dari jumlah tahun sebelumnya, dan kita harapkan di tahun-tahun berikutnya juga akan terus bertambah gitu ya saya dan teman-teman semua. Jadi biar keberadaan 33 Tangguh bisa membawa manfaat yang lebih banyak. Nah, nanti saya lihat tadi ada acara bincang-bincang, nanti mungkin setelah acara apa itu acara bincangnya? Setelah tarawih nanti memang ada beberapa hal yang perlu kita bahas, nanti kita rembukan bareng, barangkali nanti ada isu-isu yang perlu kita bahas atau ada hal-hal lain nanti kita diskusikan pada saat nanti setelah tarawih. Dari saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sambutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abdul Asik yang sudah menyampaikan sedikit sambutan. Selanjutnya adalah dari Udamiki selaku FNR. Jadi yang memang mungkin dalam beberapa waktu ini grup sedikit agak ramai karena tiap hari ada blasting ya, broadcasting khususnya mengenai donasi dan update donasi. Oh, saya pikir ada yang meninggal. Alhamdulillah istilahnya sudah kita lakukan biasa setiap hari ya. Silakan untuk saudara Maiki mana? Turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara ketua alumni UIN 3 Tangguh, para ketek komunitas, juga pada teman-teman alumni UIN 3 Tangguh. Pertama sekali kepada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah SAW. Rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada sore hari ini, yang mana kita akan menjalani kegiatan buka puasa bersama. Pada sore hari ini kita sama-sama sepakat sudah melakukan kegiatan gebiar Ramadan yang ada 7 kegiatan yang sudah kita rancang bersama-sama. Yang pertama tadi ada yang pertama sudah dilakukan ada pengajian ya, pengajian. Kemudian juga tadi kita sudah mendatangi pesantren Al-Atiqiyah untuk menjalankan santunan anak yatim sebanyak 20 orang dengan total pengeluaran sekitar 6 juta rupiah. Kemudian kita besok akan melakukan memberikan donasi 33 mushaf Quran yang akan diberikan ke masjid, pesantren ke masjid ya bagi saya, masjid di Lewiliang ya, dengan total biaya pembuatan mushafnya adalah sekitar Rp2.772.000. Kemudian untuk santunan untuk duafa itu barangnya sudah ada di belakang. Besok kita akan bagian juga pada hari Minggu untuk 19 duafa dengan total biaya Rp1.900.000. Kemudian dari total donasi yang sudah masuk itu adalah sekitar Rp21.950.099, itu tersisa dana sekitar Rp11.278.000, yang mana rencana kita akan kita bagikan untuk santunan anak yatim angkatan 3, yang mana ada angkatan kita yang meninggal yang punya anak, kita akan berikan kepada mereka. Itu yang akan kita lakukan mungkin pada minggu terakhir Ramadan ini. Itu sedikit rangkaian kegiatan kita pada Ramadan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, kepada para donatur, dan juga kepada Kang Sandi yang sudah memberikan waktu luang dan tempat untuk lokasi kegiatan buka puasa bersama juga, dan juga teman-teman yang sudah memberikan makanan ya. Ini makanan yang dari teman-teman yang bawa sore ini, bisa makan bersama-sama. Terima kasih atas semuanya, semoga bisa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih dan Miki yang sudah menyampaikan sambutan
terkait dengan egg and care, dan juga mungkin perlu diketahui juga bahwa egg and care juga dengan IPB 33 Tangguh ini dalam selama 1 tahun ini sudah banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Dilakukannya biasanya kita memberikan memang tanda bela sungkawa kepada teman-teman ataupun keluarga yang meninggal ya, lewat karangan bunga. Kemudian juga ada pemberian ke yang sakit biasanya dari anggota 33. Dan terakhir kemarin alhamdulillah kemarin kita sudah memberikan juga bantuan kepada salah satu teman kita yang dioperasi ya, yang operasi dan juga Gebiar Cianjur. Jadi Cianjur kemarin kita sampai lewat ARM maupun DPD Jawa Barat, kita hampir memberikan donasi itu hampir sekitar 25 jutaan lebih ya dari IPB 33 Tangguh. Kita terus luar biasa memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi semua, baik pun berkolaborasi bersinergi dengan organ-organ ataupun angkatan yang lain. Dan juga mungkin juga banyak juga sebetulnya kegiatan IPB 33 Tangguh ya, traveling dengan beberapa kegiatan-kegiatannya, dan coming soon juga mau ada ke pulau ya. Terlalu aktif kalau itu Pak. Terlalu aktif itu. Awamul yang selalu memberikan kemudian juga yang fotografi juga selalu mengupdate, kemudian juga dari kajian Islam yang tiap 2 minggu sekali, kemudian dari kuliner yang selalu membagikan resep-resepnya, kemudian juga dari parenting ya, dan olahraga juga kemudian sudah aktif yang atlet ya biasanya sekarang ya Omrek. Dan mungkin ini ada ini juga Omrek, bahwa ada dari DPP itu kemungkinan akan ada program yang memang nanti akan ada antar angkatan alumni, tapi kapannya nanti mungkin menjelaskan itu. Dan pada kesempatan ini juga nanti izin Kang Haris bahwa di 33 Tangguh ini pada saat ini sedang banyak yang kedukaan ya, terutama juga ada salah satu teman kita dari ARL 33 yaitu kayaknya tadi Dina kesini lari ya? Tito, lari dia? Yang lari nggak? Operasi kemarin ya, operasi khusus ya, khusus, tapi alhamdulillah sudah berhasil operasinya, tinggal memang menunggu recovery-nya ya. Tito, jadi nanti kita berdoa bersama-sama, nanti Pak Haris izin untuk berdoa. Madun mau ke sini? Selanjutnya kita lanjutkan ke kajian kultum pada sore hari ini, yaitu langsung dipimpin oleh ketua atau kepala sekolahnya, kapseknya kajian agama, yaitu Ustaz Haris ini, Haris Mustafa. Dan karena kita dalam rangka juga mau mendekati ataupun malam nanti udah malam 17 Ramadan dan besok udah 17 Ramadan, jadi temanya pada sore ini adalah Al-Quran sebagai pemandu hidup kita. Ya, kepada Ustaz Haris, kami persilakan. Ini perwakilan D ada. Ini perwakilan D. Alhamdulillah, pas. Alhamdulillah. Jadi dia udah sengaja. Cocok. Oh, C. Ini C. Oh, ini Roni C ini. Oh, benar. Waalaikumsalam. Nilainya aja deh. Ini C Pak, C sama A sama B. G paling banyak G. Iya G yang paling banyak. G yang paling banyak. Iya, paling banyak ya. Terima kasih ya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan syahrul ramadhana unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sallallahu alaihi. Teman-teman IPB 33 Tangguh yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah
keadaan sehat, keadaan beriman, keadaan berpuasa, keadaan nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan pada kita. Yang kalau kita hitung, saya kira nikmat Allah tidak akan mampu kita hitungnya. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman di BP 3 Tanggul yang Allah SWT, saat ini memang agak berat ini untuk menyampaikan di forum-forum yang kumpul emanya reuni ya, reuni. Karena kalau reuni biasanya kita lebih enak ngobrol sebenarnya dibanding kita ada materi ya. Makanya mungkin saya akan menyampaikan sharing saja dari kita, nanti bukan mungkin dari teman-teman juga bisa sharing, juga bisa saling mengisi, karena kata seperti tadi acara ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Ramadan ini di tahun 1444 Hijriah kita sudah masuki hari yang ke-16 kalau nggak salah. Dan nanti malam pada maghrib kita udah masuk ke hari yang ke-17. Kalau boleh kita tengok ke belakang bahwa ternyata Ramadan ini sudah kita alami, sudah kita rasakan di usia kita yang mungkin rata-rata di antara angka 45 tahun atau bahkan 46 dan 47 tahun. Saya kira kita sudah mengalami Ramadan yang begitu lama, tidak sebentar, dan hampir tiap tahun kita rasakan. Ada yang merasakan bahwa Ramadan ini sebagai ritual yang berulang, ya. Ada yang merasakan bahwa Ramadan ini sebagai ritual berulang. Sebentar lagi Ramadan, ya. Mungkin awal-awal kita dulu waktu kecil merasa, wah, udah puasa lagi nih, kan? Baru bebas gitu ya, baru bebas semangatnya puasa lagi. Gitu. Tapi saya kira di antara kita yang sudah di atas 40 tahun ini memaknai Ramadan akan berbeda di antara kita. Ya. Ada yang merasakan bahwa Ramadan ini mempunyai nilai rupiah ataupun merasa kedekatan kita semakin dekat pada Allah SWT. Ya memang gimana nggak dekat? Karena Allah Nabi pernah bersabda bahwa usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, ya. Kalau kita sudah di 45, harapan hidup kita, kalau kita harapan hidup kita, ya mungkin 15 sampai 20 tahun lagi lah kita hidup di dunia ini. So what? Ini jadi pertanyaan kita. Akan kita sama antara Ramadan ini dengan Ramadan yang lalu, ya? Ataukah kita akan ada peningkatan? Ataukah kita akan mempunyai target yang lebih dibanding Ramadan yang telah lalu? Ya. Ini saya kira sungguh luar biasa. 3 Tanggul sudah mengkreat acara care dan juga kegiatan rutin Ramadan dan mensolidkan di antara kita bersama. Tentunya berkumpulnya alumni 3 Tanggul tidak hanya berkumpul dalam rangka berhura-hura maupun sia-sia belaka, tetapi ada aksi, ada tindakan, ada bekal, ada legacy lah bahasa kerennya kalau sekarang ya. Yang akan kita jadikan hujah bagi kita, jadi alasan bagi kita kepada Allah SWT nanti bahwa kita pernah berkumpul loh di sini, kita telah beraksi di sini, kita telah melakukan amal ibadah yang mungkin tidak semua orang menyaksikan, tetapi kita pernah ada di sini. Nah ini yang menjadi menarik bahwa Ramadan ini menjadi Ramadan yang bisa memberikan nilai kebaikan bagi kita. Oleh karena itu di Ramadan ini tentunya Allah telah berfirman tadi di surat Al-Baqarah ayat 105, Syahrul Ramadana unzila fil Qur'an hudal linnas. Ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Kalau kita mengetahui bahwa Al-Quran ini turun di bulan Ramadan, saya kira kita sudah paham dari dulu, ya. Dari dulu. Tetapi bagaimana kita bisa memaknai bahwa Al-Quran ini adalah sebagai
Alkitab kita sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk bagi kita. Karena turunnya Al-Quran ini hujalinas sebagai petunjuk bagi manusia. Ternyata bukan hanya bagi orang-orang beriman Al-Quran ini, tetapi petunjuk bagi semua manusia. Makanya kalau kita lihat beberapa orang yang di luar Islam, ada yang melaksanakan ajaran Islam sebenarnya, tetapi dia belum berislam. Ada yang seperti itu. Misalkan ada yang berhenti makan sebelum kenyang gitu ya, misalnya seperti itu. Itu ternyata dilakukan oleh atlet siapa ya? Sepak bola kalau salah ya, sepak bola. Ada juga yang menjalin silaturahim. Bahkan kemudian banyak dari saudara-saudara kita yang tadinya tidak mengenal Islam, kemudian dekat dengan Islam, mengetahui keindahan Islam, akhirnya mereka mau bersyahadat bagi kita untuk memeluk agama Islam. Huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, ya. Dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk, ya. Penjelasan atas petunjuk-petunjuk yang Allah berikan pada kita. Makanya kalau di Al-Quran ini sekali kita baca, mungkin kita nggak tahu artinya bisa jadi. Kemudian kita baca lagi, kita maknai terjemahannya, kemudian kita mulai memahami akan isi dari Al-Quran. Semakin kemudian kita memahami Al-Quran, kemudian kita coba untuk meningkatkan lagi, ya, hafalan Al-Quran kita, ya. Sehingga kemudian Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita dan juga furqan sebagai pembeda. Kita bisa mengetahui syarat-syarat berpuasa, kemudian kita memahami bagaimana kita melakukan sholat, kita bisa beribadah, kita bisa berhubungan silaturahim dengan orang tua dan yang lainnya. Jadi ini luar biasanya Al-Quran yang kalau kita pahami secara mendalam, satu kitab suci yang mengatur kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, yang mengatur mulai dari kita lahir sampai kita tutup kembali atau meninggal dunia, ya. Dari mulai kita bekerja di instansi swasta, pemerintahan, maupun kita belajar dan sebagainya, ini ada di dalam Al-Quran. Makanya sebagai petunjuk bagi kita, ya. Oleh karena itu Al-Quran ini apa yang perlu kita lakukan, ya, terhadap Al-Quran? Yang pertama tentunya ketika kita menginginkan bahwa Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita, tentunya kita harus mulai mendawamkan, ya, membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Survei membuktikan ini yang juga cukup miris kalau di Indonesia, orang yang mampu membaca Al-Quran itu di Indonesia ini di bawah 50%. Makanya kita kegiatan UNCR ini memberikan santun Al-Quran dan sebagainya, ini sungguh luar biasa, ya. Jadi realitasnya umat Islam kita masih banyak yang buta huruf Al-Quran, ya. Masih banyak. Jadi kalau kita ingin membaca dan mengajarkan Al-Quran, ini luar biasa, ya. Sedikit mungkin kalau kita di keluarga kita bisa lakukan dengan bersama-sama. Di antara keluarga kita, saudara-saudara kita, sempatkanlah waktu, mungkin pada maghrib sampai isya, kita sama-sama baca Al-Quran, ya, di antara keluarga kita. Berat memang di awalnya, tetapi walaupun itu berat, sedikit demi sedikit kita coba dekatkan diri kita pada Al-Quran. Menyisakan waktu dari 24 jam yang Allah berikan buat kita memang tidak mudah.
Tapi kalau kita mentargetkan dan menginginkan bahwa Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi kita, insya Allah ini akan menjadi mudah. Ya. Ajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran. Andaikan saja kita mengajarkan surat Al-Fatihah. Ya, ini sederhana saja, surat Al-Fatihah kepada istri kita, anak-anak kita, atau tetangga kita. Ketika surat Al-Fatihah itu kemudian menjadi hafal, kemudian dibaca, dipraktikkan dalam sholatnya oleh orang yang kita ajarkan, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan pahala surat Al-Fatihah itu senilai apa yang dia kerjakan tanpa mengurangi pahala daripada orang yang membaca Al-Quran. Karena surat Al-Fatihah kita tahu sendiri bagaimana selalu dibaca dalam sholat 5 waktu. Ya. Sholat 5 waktu. Kalau kita mampu memberikan yang lebih dari itu, mengajarkan surat-suratan pendek, juz 30, juz 29, atau 30 juz kayak Layumul, nah kan luar biasa ya. Alhamdulillah gitu kan. Sambil trekking, ngiritnya baca Quran gitu kan. Jadi berangkat dari bawah sampai atas khatam gitu kan. Nah, kan luar biasa. Ini traveling bisa melihat kota Mekah, ya, bisa melihat kota Mekah di malam hari dari ketinggian itu. Memang cukup terjal ya, Kang Wahyu ya, cukup terjal. Perjalanan mungkin sekitar 1 jam lebih lah ya, 1 jam. Kalau Kang Wahyu mungkin setengah jam kayaknya nyampe ya, 1 jam ya. Jadi Gua Hiro itu kondisi seperti itu. Kita melihat bahwa di usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW ketika itu banyak melakukan perenungan, ya. Kalau kita perenungan, bahkan menyendiri kalau bahasanya ya, dulu bahasanya menyendiri di Gua Hiro. Jadi ketika pagi sampai sore beraktivitas, kemudian malam dia naik, lumayan sebenarnya. Gua Hiro itu sampai 1 jam, 1,5 jam lah. Kalau saya ya, kalau Kang Wahyu itu setengah jam. Ada terjal tinggi dan bagaimana fisik beliau ini sungguh kuat. Ya, Nabi Muhammad seorang Nabi ternyata punya fisik yang sangat kuat. Kalau nggak kuat dia naik turun pasti drop ini. Beliau selalu menyendiri di Gua Hiro dan kemudian kita mengetahui bahwa ketika di sendiriannya di Gua Hiro turunlah surat Al-Alaq ya, Iqra, bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhanmu. Jadi surat Al-Alaq ini turun di Gua Hiro yang mengingatkan kita bahwa Al-Quran ini turun dikala usia beliau masih usia di 40 tahun. Mirip atau sudah kita lewati usia itu sebenarnya. Ini kita ingin mengajak usia itu sudah kita lewati gitu ya. Pertanyaannya kita lebih sering merenung apa enggak nih sekarang di usia kita kan gitu ya. Usia sudah lewat 40 tahun. Kalau Nabi sudah mencapai usia kematangannya, bahkan mendapatkan hidayah ataupun mendapatkan dari malaikat Jibril sebuah wahyu ya, untuk menyampaikan kepada umat manusia. Oleh karena itu ayat yang pertama turun adalah Iqra, baca. Makanya salah satu yang perlu kita lakukan terhadap Al-Quran ini salah satunya kita adalah membaca ya, kita baca. Dan kita juga mengetahui bahwa ketika di malam-malam Ramadan, hampir setiap malam malaikat Jibril juga selalu turun ke Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Ternyata untuk mereview, kalau bahasa kita ya, bahasa Kang Sandi itu mereview terkait wahyu yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi pembacaan Al-Quran ini atau mengulang bacaan Al-Quran ini selalu diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya di bulan Ramadan. Ya. Mengingatkan lagi terkait dengan wahyu yang sudah turun. Artinya apa?
memang di bulan Ramadan ini sebagai bulannya Al-Quran, sebagai bulannya Al-Quran, sebagai waktu yang sangat tepat untuk kita mendekatkan diri terhadap Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, boleh kalau kita mentargetkan misalkan minimal 1 kali khatam kita dalam Ramadan ini, atau boleh juga bisa lebih dari itu, ada yang 2 kali, 3 kali, bahkan ada 10 kali. Kalau sahabat kita tengok masa lalu, ada yang menghatamkan Al-Quran bahkan sampai 60 kali dalam satu bulan. Ya. Jadi luar biasa. Kalau 60 kali, saya bayangkan pagi sampai sore hatam, malam sampai pagi hatam lagi ya. Ini luar biasa. Nah inilah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita membaca dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, terkait dengan Al-Quran ini, yang perlu kita lakukan adalah mulai memahami akan isi Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran ini bahasa yang aneh kalau bagi kita ya. Bahasa turun dari Arab. Bukan kita berisi Arab atau tidak Arab, tapi memang Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa yang tidak familiar di antara kita. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, mungkin kita baca lebih kita paham. Ya. Atau kalau bahasa Jawa, orang Jawa bisa langsung paham. Tapi karena di bahasa Arab, artinya bisa mulai kita paham. Bisa kita melakukan memahami dengan kita belajar bahasa Arab, ataupun bisa juga kita memahami dengan kita membaca terjemahan Al-Quran dan tafsirnya, ya kan? Karena sekarang sudah mulai banyak. Kita dari Play Store sudah bisa download Al-Quran dan terjemahan. Di Play Store kita sudah bisa, kalau mau download tafsir juga bisa, ya. Tafsir juga bisa. Lebih dipermudah. Tetapi waktu kita kadang lebih banyak buat habis etik dibanding baca Quran, ya kan? Waktu kita kadang lebih banyak balas WA dibanding waktu kita memahami arti dari Al-Quran, ya. Oleh karena itu, kalau kita mengajarkan anak kita, berkuranglah untuk memegang HP, ya mungkin kita juga harus jadi contoh. Bisa jadi pasar maghrib sampai isya kita usahakan HP semua kita taruh, ayo kita bareng-bareng baca Quran, kita pahami isi Al-Quran. Waliwani kalau ayat, sampaikan walaupun 1 ayat, kita sedikit-sedikit saja. Berat memang Al-Quran ini, kalau jumlahnya 6.000 ayat lebih gitu kan. Kalau kita habiskan 1 kali mungkin akan berat. Ada kajian yang terkenal zaman saya dulu tuh, Ustaz Profesor Didi itu tadi, zaman saya kuliah sampai sekarang itu belum hatam tafsir Al-Quran tuh, yang hari Ahad kemasan di Al-Hijri. Jadi memang bertahap, nggak bisa kita langsung ingin jadi yang terbaik dari Al-Quran. Yang penting apa? Kita ada peningkatan, Kalau Ramadan yang lalu kita hanya mampu menghatamkan 1 kali misalkan, oke lah, kita tahun ini pengen 2 kali gitu ya. Kalaupun yang lalu sudah belum, ayo sekarang kita misalkan 1 hari 1 halaman ya, sedikit demi sedikit kita coba pelajari terkait dengan Al-Quran ya. Bersama-sama, kalau indah sekali kalau dalam keluarga misalkan dikala maghrib sampai isya bisa saling kumpul bareng ya, kemudian baca Quran bersama-sama, kemudian bisa saling kita bisa mengoreksi bacaan anak-anak kita, ataupun sebaliknya anak-anak kita bahkan bisa jadi mengoreksi bacaan kita. Kalau anak-anaknya sudah, anak kita pun ada yang sudah mahasiswa, udah yang lulus pesantren, udah hafis Quran ya, anaknya Kang Wahyu ini udah hafis Quran, alhamdulillah. Ini jadi pengingat buat kita, semakin terpacu kita untuk mendengar diri terhadap Al-Quran, ya kan? Semakin indah. Jadi indah kenapa? Karena saya udah 8 bulan nggak bisa gitu ini, nggak bisa gitu. Karena harus berpisah dengan keluarga ya sementara ya. Makanya yang masih bisa nikmatin itu suasana itu, indah rasanya. Kita taruhlah handphone dan sebagainya, maghrib sampai isya kita fokus dengan indahnya Al-Quran bersama keluarga kita. Kemudian yang ketiga yang mungkin saya sampaikan adalah setelah kita memahami terkait dengan Al-Quran, cobalah sedikit-sedikit kita mulai menghafal Al-Quran ya. Berat memang ini menghafal Al-Quran, nggak mudah gitu ya. Kita
kita sudah lupa ketika kita sholat, sering sekali yang kita baca akhirnya surat lumpuh lagi gitu ya. Trikul ya. Atau kita sudah hafal, mau hafal 30 juz, minimal kita hafal juz 30 lah ya, juz 30 misalnya. Kita bisa hafalkan juz 30 misalnya, itu sudah bagus gitu ya. Jangan sampai trikul lagi ya kan ya. Trikul lagi. Artinya ada peningkatan kemampuan diri kita untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau kita bisa satu hari satu ayat saja, kalau 6.623 ayat mungkin bisa kita hafalkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi ini juga butuh kesungguhan, butuh keikhlasan diri kita untuk mempersiapkan dan menyiapkan diri kita untuk menghafal Al-Quran. Karena ini tantangan tersendiri. Kadang hafal satu, lihat ke mall, hafalannya hilang 5 gitu. Kita nambah hafalan 5, jalan-jalan ke Bali, hilang 1 surat gitu. Ya ini tantangan ya. Tapi kita harus punya niatan untuk menghafalkan Al-Quran. Karena derajat tertinggi di surga nanti salah satunya sebagai parameter surga tertinggi di surga nanti salah satunya adalah sejauh mana kita mampu melafazkan bacaan Al-Quran itu. Jadi semakin banyak hafalannya, derajatnya makin tinggi ya. Itu salah satu hadis Nabi mengatakan seperti itu ya. Makanya bagian besar anak-anak kita kalau bisa kita didik untuk menghatamkan Al-Quran atau menjadi hafiz Quran, ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Andaikan tidak orang tuanya, titipkan anak-anaknya ya kan, anak-anak kita masukkan sekolah-sekolah yang mungkin ada hafalan Qurannya ya. Kalau orang tua kita sudah give up, anaknya lah ya, anaknya gitu ya. Kalau kita sudah nyerah gitu ya. Karena dengan kita mendidik anak-anak kita juga menjadi hafiz Quran, anak ini juga akan membawa kita nanti ketika anak ini masuk dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Nanti dia akan membawa orang tuanya ataupun saudara-saudara yang lain. Ya. Kemudian setelah kita mencoba untuk menghafal Quran, yang terakhir yang terpenting adalah kita jadikan Al-Quran ini menjadi bulan sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk. Kita pahami bahwa setiap langkah kita, setiap mulai dari bangun tidur kita, mulai aktivitas kita, mulai bekerjanya kita, sampai kita tertidurnya lagi, kita coba kira-kira petunjuk Al-Quran itu apa sih gitu kan? Nah, kita mulai coba kepo terhadap petunjuk dari Al-Quran ini. Gitu ya. Ada nggak sih Al-Quran atur begini gitu ya? Saya mau transaksi jual beli, ada nggak Islam atur begini gitu kan? Saya mau bekerja seperti ini, boleh nggak ya di dalam Al-Quran ini gitu ya? Saya mau melakukan aktivitas ini, bisa nggak ya, halal nggak ya, boleh nggak ya? Nah, ini yang coba kita mulai tumbuhkan di antara kita. Curious-nya keponya kita coba kita mulai bangkitkan ya. Kita bangun ngapain sih ya? Ada dulu yang kisah bagaimana kalau kita hadirkan Nabi Muhammad bersama kita sehari saja. Yang kita kalau bareng nih kuatnya sama nggak gitu ya? Ritmenya gitu ya. Jadi kan itu jadi petunjuk. Kita baca kisah-kisah bagaimana perjuangan para nabi, bagaimana kita melakukan aktivitas ini. Sudahkah terinspirasi dari Al-Quran? Jadi itulah kaidah tahapan-tahapan Al-Quran yang di bulan Ramadan ini menjadi Syahrul Quran, menjadi bulannya Al-Quran ya. Kalau sekarang sudah di hari ke-16, kalau bisa minimal kita sudah di juz ke-16 ya kan. Kalau yang sudah lebih dari itu harusnya ada yang sudah khatam 30 juz bahkan ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita, karena kebahagiaan kita, saya kira ketika sudah berpuasa itu disampaikan oleh Nabi,
ada dua kebahagiaan kita ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah kebahagiaan kita ketika nanti kita berbuka puasa, dan yang kedua adalah kebahagiaan kita di akhirat nanti. Karena apa? Karena pahala puasa Allah yang akan mengganjarnya sendiri, ya, mengganjarnya sendiri. Tidak hanya 10 kali lipat, tidak hanya 700 kali lipat, Allah yang akan memberikan sendiri. Mudah-mudahan ibadah puasa ini menjadi kebaikan buat kita, semakin meningkatkan amal ibadah kita, semakin mengingatkan kita akan tujuan hidup kita di dunia ini, dan menjadikan Al-Quran ini menjadi petunjuk buat kita, menjadi pembeda bagi kita dengan umat-umat yang lain. Dari saya begitu sekian, mohon silaturahmi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz Hamis. Untuk selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Uda Evalwari untuk doa sebelum berbuka. Untuk Eva. Jadi alhamdulillah kita Eva juga mohon doanya jadinya buat teman-teman sekalian. Tadi ketika masuk mungkin ada balihonya ya, nah Eva. Jadi mudah-mudahan mau mencalonkan diri. Jadi mudah-mudahan berhasil juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, iya langsung doa berbuka puasa. Tapi udah maghrib kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita berbuka puasa, mari kita berdoa. Kita mendoakan semoga teman-teman kita yang diberikan ujian, ya, kesehatan yang belum hadir pada hari ini, semoga Allah berikan kesehatan, Allah sembuhkan dan angkat semua penyakitnya sehingga bisa sehat segalanya. Mari kita buka dengan baca Fatihah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Pada hari ini kami berkumpul ya Allah sebagai saudara-saudara kami yang satu angkatan. Kami pada hari ini ya Allah dalam rangka untuk meningkatkan silaturahmi di antara kita. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Berikan ikatan keluarga yang sangat teguh di antara kami ya Allah. Ya Allah, berikan terakhir kepada teman-teman kami yang pada hari ini tidak hadir ya Allah. Karena untuk kesehatan, angkatlah semua penyakitnya ya Allah, dan sembuhkanlah menjaga ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana ya Allah, ya Tuhan kami yang pada hari ini sedang memasuki usia yang bisa dikatakan unsur kematangan seorang manusia ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kualitas keimanan yang begitu baik ya Allah, dan berikan kami kesehatan sehingga kami bisa melaksanakan semua aktivitas kami dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada guru-guru kami yang telah mengajarkan ilmu kepada kami ya Allah, menjadikan ilmu ini
Jadi ilmu amal jariah buat mereka semasa kami kuliah di IPB dulu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Akhirnya Allah, kami inginkan bagaimana kami bisa memaksimalkan hari-hari kami ya Allah. Mudah-mudahan hari ini menjelang 10 hari terakhir dapatkanlah kami maksimalkan semua ibadah-ibadah kami ya Allah. Jadikanlah kami dari insan-insan yang beriman, insan-insan yang memiliki kualitas dalam membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya jumlahnya, tapi kualitas yang terbaik. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang menjadikan Ramadan kali ini ya Allah sebagai Ramadan terbaik buat kami, sehingga kami dapat mempraktekkan semua kehidupan dalam masa-masa mendatang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa dari Pak Wali. Alhamdulillah pas ya, dari sepertinya sudah waktu berpuasa. Jadi silakan teman-teman untuk tahap awal itu adalah takjil, silakan dipilih sebelah kanan ataupun belakang. Nanti setelah itu kita lanjut dulu sampai di berjamaah dan nanti kita lanjut makan. Ini udah maghrib kan? Oke, baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ada apa ini? Mie glosor. Ada mie glosor, guys. Apa ini? Kita berdua gini ya, ini. Itu apa itu? Ya. Coba lihat. Hah? Dipotong. Oh. Lagi copot-copot babi. Anjir. Lagi ya. Oh, tumpang. Isra. Ya. Inilah itu Isra. Ron, makan Ron. Pak Haris. Haris ya. Mau ngasih kuncinya dulu. Oh, sebentar. Di belakang apa ya? Kayaknya makan, Mas.
Des. Udah makan, Des? Oh. Antri guys. Din, tadi kesini lari ya? Mesti lari kau. Umi, Kenzi mana? Silakan dinikmati ya, Bu. Apa? Dun, kopinya di mana, Dun? Dun, ada kopi di mana? Dun, ini kopi. Oh, itu kopi. Oh, kopi nih, guys. Kopi. Ah. Ini air panas kopi. Oh, gitu. Situlah, situ. Deh. Kalau lagi fokus, lagi ujian. Siapa tuh? Kalanya kebanyakan. Dina, ikan bolodi. Itu si Umi sibuk, Umi sibuk. Ayamnya 2, Dina. Telurnya 2. Wah, ini nanti di-upload di YouTube nih kayaknya. Gue menghindar kayaknya kena video mulu. Gue mundur ah. Kalau di video suka demam. Lu pasti ayamnya buat Dina. Agak, siapa yang diet sih? Aja. Di ujung aja dong. Itu belakang lu pengawasin itu. Nah. Aku memulai dari dulu. Yang penggemar-gemarnya paling banyak itu yang oke. Emang ada terawih di sini? Back. Rino mana Rino? Nah itu dia aneh. Aneh siapa? WA belum baca. Enggak, cuma ini aja. Gak enak mau ngambil aja. Udah siapin. Sini pengen foto. Rambut kok sama. Umi. Tenang Umi, gue fotoin Umi. Anjir, pantesan hujan gede. Ya cuma lo yang ngomong kayak gitu ternyata tahu. Robert, tinggi dulu deh. Siap. 3, 2, 1. Bikin sering nggak? Oke, 3, 2, 1. Insya Allah mau gagal. Mau gagal. Hai. Oh, cakep dong. Sering semuanya. Ini dimakan nih. Dimakan belum ini? Dimakan belum? Robert belum makan, Robert. Emang namanya Robert? Iya. Dua. Iya. Ini sendoknya sebelah sini, Neng. Tro, lu pasti lama karena bikin bunga nih kan? Yakin gua. Dia yang bikin. Hadis saja. Ini Paling aja. Ya bener banget jadi ntar dia.
Menjelang maghrib lagi hujannya. Kenapa yang menjelang maghrib? Hujannya menjelang maghrib. Oh. Itu karena hidrogapnya dibengkak sama aduh gue sudah ngomong di Memang teman-teman Sakinah gue memang kayak gini kan. Sakinah. Bayangin ya kalau dia pakai cadar. Ya Allah, itu badai. Modelnya si Sesa. Kira-kira ini hujan dia. Dia tuh kan modelnya si Sesa. Si Sesa. Hah? Nggak makan, cuma videoin. Jaga badan, jaga badan. Oke, ada masih jaga. Banyak yang tersembunyi nih. Makan. Ini bunga apa? Foto berdua kayak gini kan? Foto berdua lagi gini. Tahu. Oh iya, tapi dulu waktu dulu setengahnya dari sekarang. Iya, lucu banget ini. Masih segini lucu banget. Iya, apa sih ini? Apa sih ini? Ini bisa dimakan nggak? Bisa, kasih dong ke air. Oh, iya. Nah. Masih. Oke. Coba dimakan. Kayaknya ini deh. Aku timunnya aja. Timun nih guys, timun guys. Oh, bengkoang. Oh. Bengkoang. Ini selamatan apa nih? Selamatan nasi sunat lagi. Kata dia, Ya. kan udah kita posisikan kita bisa di grup. Cuma ada buat kalau kan tiap hari ada tatoan ya. Buat sahur. Anak kos, ini kan anak kos nih berdua nih. Buat sahur. Iya, anak kos. Orang-orang pada makan kita sholat. Sambelnya apa bedanya nih? Pada ngambil kita sholat tapi kan. Jadi nggak ada yang lihat. Kan imamnya bertiga. Cik, makan Cik. Udah. Iya. Bisa di belakang. Nggak sholat juga nggak apa-apa. Iya. Belum selesai, San. Dua ronde nih, dua ronde. Kang Haris, tadi ada yang nyari udah ketemu? Udah. Kunci. Lele. C semua nih. Acara inti nih guys, foto-foto guys. Biasa, ribut. Udah posisi. Ini nggak muat, ada tiang. Ayo cepat. Cepat. Maaf ya, hari ini gue yang ngatur. Mundur dulu. Bentar lagi nih. Ini paparazzinya nih, luar biasa loh.
Wah, fotografernya banyak banget. Gue sih yang belum mix aja, yang mana yang sampai mana yang belum mix. Yang bener. Asik langsung. Mana? Oh, masuk dulu. Oke. Kurang rapat. Sampai nggak kelihatan. Pakai itu aja, pakai. Latihan dulu. Latihan dulu guys. Tiga tanggung mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Latihan. Itu baru latihan ya. Latihan. Udah. Siapa ngitungnya? Siapa aba-aba? Videonya udah. Video ya. Dihitung. Oke. Ini geng-geng AGB nih guys. Teman-teman sebangku. Uhuy. Itu buat apa itu? RC buat apa? RC buat apa? Oh, batuk-batuk, demam. Demam pakai peppermint. Oh, peppermint aja cukupnya. Oh, malah lavender. Digabung nggak? Dioplos nggak? Nggak usah. Oh, nggak usah. Oh, iya. Koplo. Kecuali Oh. Enggak, suruh ke sini dia mah. Oh, langsung lo antar sini ya? Oh, ini dapat jambu nih guys dari Junet. Loh, kok bisa? Oh, bagi dua sama gua nih. Bagi dua. Tapi lo bawa tas nggak? Ini bagi dua nih. Manis kok. Kang Haris mau jalan? Nuhun ya Kang. Thank you. Ini sedikit demi sedikit meninggalkan kita. Jangan gitu bahasanya asik. Iya kan pada ninggalin kita. Pada duluan. Sorry. Jadi apakah? Tetangga ini ya? Pasti tetangga nggak? Depan-depanan. Oh, depan-depan. Depan-depanan? Depan beneran ya? Guys, itu tak pikir lili itu. Bener. Gua udah mau nabok-nabokin. Lili. Dia diem aja gitu. Pas aku bukan rupanya. Itu, guys. Gua panggil. Lili gitu. Itu kayak lili. Lilinya Budi. Enggak. Itu mas istrinya Roni. Iya, tak pikir itu lili. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنت عليهم الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim. Di belakang nggak? Apa? Kita menjalankan ibadah sholat tarawih yang witir pada malam ini. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan dengan acara bincang-bincang sebentar. Mungkin sampai jam 9 saja ya. Silakan teman-teman membentuk lingkaran aja ya. Bentuk lingkaran aja. Kuis, hadiah. Silakan membentuk lingkarannya. Pakai tulisan dari dia. Ini apa materinya malam ini? Ngobrol-ngobrolnya dari kanan-kananan plus Ada rencana, ada ide, sempat sampai ke rektor. Sementara mungkin belum semuanya tahu. Jadi mungkin kita mesti bicarakan dasarnya apa, rencananya bagaimana, dan siapa yang identifikasi atau mau mulai rencana ini sehingga bisa kita terima baik-baik bersama-sama, sehingga apakah bisa kita implementasikan atau tidak. Mungkin demikian Pak Ketua. Bundaran di depan biokimia dan seberangnya itu adalah Al-Huliyah. Itu mungkin cuma sekitar diameternya lingkaran diameter 6 meter paling. Kalau seandainya nggak salah ya, itu 6 meter paling, 6 meter, 7 meter atau 8 meter kurang lingkaran. Kalau memang lokasinya benar itu, jadi paling tidak kalau memang benar itu lokasinya, gambaran dengan diameter 8 meter, 6 sampai 8 meter, kira-kira dirancang taman itu dananya berapa sih? Nah, saya juga mikir nggak yang segitu. Monggo kasus saya. Ini tuh yang tahu tuh ukurannya. Meter berarti. Enggak, kalau yang ratusan juta itu aku pikir dia bikin yang untuk keseluruhan. Jadi waktu itu saya bikin desainnya itu untuk keseluruhan areanya masjid. Jadi bukan hanya yang di bundarannya itu. Itu bundaran yang mana ya? Di dalam atau Pertemuan ke kanan, kalau kita dari perikanan ke kanan ke Pateta, lurus ke arah itu Mornita, sebelah kiri itu masjid. Ya di boulevardnya itu, di situ. Karena dia nggak ngomong di mana. Guys, kita akan lanjutin diskusinya. Videonya kita cukupin sekian. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Ya iya, karena kalau kan dia nggak jelas ya mintanya apa. Jadi tanyain aja yang mau dibikin yang mana. Saya udah bikin semuanya soalnya.